Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nur Islami, mahasiswa Universitas Sriwijaya dari program studi Manajemen Informatika kelas 1B dengan NIM 09010282529053. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari 5 materi penting yang ada dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman yang disusun oleh Dr. Abdian Syah Eskom MCS untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama. Slide yang ke-1 yaitu konsep algoritma. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Bayangkan, kita ingin membuat secangkir teh, kita harus merebus air, memasukkan teh celup ke dalam cangkir, menuangkan air panas, menambahkan gula, lalu mengaduknya sampai rata. Urutan langkah-langkah ini disebut algoritma, yaitu serangkaian langkah terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia komputer, algoritma adalah seperti resep yang memberitahu komputer bagaimana menyelesaikan sebuah tugas. Tanpa algoritma, komputer tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah algoritma yang baik memiliki 5 ciri. Yang pertama, terstruktur, yaitu langkahnya jelas dan logis. Yang kedua, terbatas, artinya harus punya akhir, tidak berjalan tanpa henti. Yang ketiga, memiliki input, yaitu data yang masuk. Yang keempat, menghasilkan output, yaitu hasil atau solusi dari proses. Yang kelima, efektif dan efisien, artinya benar, cepat, dan hemat sumber daya. Kenapa algoritma itu penting? Karena algoritma adalah jantung dari ilmu komputer. Segala hal di dunia digital, dari mesin pencari Google, navigasi di Google Maps, sampai rekomendasi video di YouTube, semuanya bergantung pada algoritma. Dengan belajar algoritma, kita juga melatih pola pikir kita menjadi lebih logis, sistematis, dan terstruktur. Ada 3 cara untuk menyajikan algoritma. Yang pertama yaitu narasi. Apa itu narasi? Yaitu penjelasan dengan bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah pseudocode, yaitu tulisan terstruktur mirip bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah flowchart, yaitu diagram alir menggunakan simbol-simbol. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua, yaitu jenis-jenis algoritma. Selanjutnya, pada slide kedua kita belajar tentang jenis-jenis algoritma. Setiap masalah memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga kita perlu memilih jenis algoritma yang paling efektif. Algoritma bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar, seperti sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, searching, dan sorting. Yang kedua, tingkat menengah, seperti divide and conquer, greedy, dynamic, programming, dan backtracking. Yang ketiga, tingkat tinggi, seperti heuristik, meta-heuristik, dan algoritma paralel. Mari kita bahas beberapa jenis algoritma utama. Pertama, algoritma sekuensial, yaitu instruksi yang dijalankan berurutan dari awal sampai akhir. Misalnya, menghitung luas persegi panjang atau rata-rata 3 nilai. Kedua, algoritma percabangan, yaitu algoritma yang membuat keputusan berdasarkan kondisi. Contohnya, jika nilai lebih dari 75 maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Percabangan bisa sederhana, ganda, majemuk, bahkan bersarang. Ketiga, algoritma perulangan atau looping. Jenis ini digunakan untuk mengulang langkah tertentu sampai kondisi tertentu tercapai. Ada 3 jenis perulangan utama, yaitu for, digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui; while, digunakan jika jumlah pengulangan belum selesai; do while, mirip while, tapi minimal dijalankan 1 kali. Semua jenis ini penting dalam membuat program yang dinamis, efisien, dan mudah diatur. Baik, kita masuk ke tahapan slide yang ketiga, maksudnya tahapan merancang algoritma. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tahapan merancang algoritma. Tujuannya adalah agar pemecahan masalah bisa dilakukan secara sistematis dan hasilnya mudah diubah menjadi program komputer. Secara umum ada 6 tahapan utama. Yang satu, memahami masalah.
kita harus tahu apa yang ditanyakan, apa input dan outputnya. Misalnya menghitung rata-rata 3 bilangan, inputnya 3 angka, prosesnya menjumlah lalu dibagi 3, dan outputnya hasil rata-rata. Yang kedua, menganalisis masalah, memecah masalah jadi bagian kecil dan mencari pola logika atau rumusnya. Yang ketiga, menyusun algoritma, menulis langkah-langkahnya dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Contohnya, mulai input nilai 1, nilai 2, nilai 3, hitung jumlah nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3, rata-rata jumlah dibagi 3, tampilkan rata-rata, selesai. Lalu selanjutnya mengimplementasikan algoritma, menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python atau PHP. Yang selanjutnya itu adalah menguji dan mengevaluasi algoritma, memastikan tidak ada error, baik syntax error maupun logic error. Selanjutnya mendokumentasikan algoritma, menyimpan catatan atau laporan agar algoritma bisa dipahami dan digunakan lagi di masa yang akan mendatang. Dokumentasi itu penting untuk kolaborasi, debugging atau pengembangan lanjutan. Baik, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu struktur dasar pemrograman. Berikutnya, kita akan membahas struktur dasar dalam pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memiliki evolusi dari bahasa mesin, assembly, hingga bahasa tingkat tinggi seperti C++, Java, dan Python. Ada 2 paradigma besar dalam pemrograman. Yang ke satu, imperatif, fokus pada langkah-langkah bagaimana tugas dilakukan. Yang kedua, deklaratif, fokus pada apa yang ingin dicapai tanpa harus menjelaskan langkah-langkahnya. Dari paradigma imperatif lahirlah beberapa turunan. Yang pertama itu ada procedural programming, yang membagi program ke dalam fungsi atau prosedur. Yang kedua itu structured programming, yang menggunakan 3 struktur dasar: urutan, sequence, percabangan, selection, dan perulangan, iteration. Object Oriented Programming atau OOP, yang berfokus pada objek, kelas, dan pewarisan. Selanjutnya ada Event Driven Programming, yang berjalan berdasarkan event seperti klik atau input. Yang selanjutnya itu ada Concurrent and Parallel Programming, yang memungkinkan banyak proses berjalan bersamaan. Pemrograman terstruktur sangat penting karena membantu kita menulis kode yang teratur, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki, juga efisien. Selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu alur kontrol C++. Terakhir kita masuk ke alur kontrol atau control flow dalam C++. Secara default, program dieksekusi berurutan dari atas ke bawah. Tapi kadang kita perlu mengubah alur eksekusi agar program bisa membuat keputusan atau melakukan pengulangan. Ada 4 jenis alur kontrol utama. Yang pertama sequential, perintah dijalankan berurutan. Yang kedua selection, menggunakan if, else, if, atau switch untuk membuat keputusan. Contohnya, if nilai lebih besar dari sama dengan 70, count, lulus. Else, count, tidak lulus. Lalu tutup dengan kurung kurawal. Iteration, menggunakan for, while, atau do while untuk mengulang blok kode. Contoh, for integer i sama dengan 1, i lebih besar, i lebih kecil daripada 5, i plus plus, count i. Jump, seperti break, continue, dan return, digunakan untuk mengatur loncatan di dalam program. Dalam menulis program, penting untuk menggunakan indentasi yang rapi, menghindari infinite loop, dan memilih struktur kontrol yang tepat sesuai kebutuhan. Nah teman-teman, itu dia penjelasan lengkap mengenai 5 topik penting dalam algoritma dan pemrograman, mulai dari pengertian, jenis, tahapan perancangan, struktur dasar, hingga alur kontrol di C++. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep algoritma bukan hanya sebagai teori, tapi juga sebagai cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.